Kami berterima kasih Tuhan, Kau tidak pernah berhenti menyapa kami. Tuhan, pada pagi ini kami juga rindu Tuhan, biar Engkau menyapa kami, Kau ingatkan kembali kepada kami Tuhan, akan kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur Tuhan boleh pimpin kita sampai di bulan April ini. Saudara-saudara, ini adalah minggu pertama ya. Kita berterima kasih untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini kita akan belajar yaitu mengenai anugerah yang mengubahkan. Saudara, kita akan buka dalam Roma pasal 7. Saudara, kita akan lihat ayat 21 sampai dengan 26. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-26. Demikian saudara-saudara firman Tuhan, Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-26. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang bernama Frank Clark, saudara, dia adalah tentara Amerika pada tahun 1943. Saudara, pada tahun 1943 usia dari Frank Clark ini saudara 18 tahun saudara. Dia masuk di dalam ketentaraan atau militer dari Amerika Serikat dan ingin menjadi pilot pesawat tempur pada waktu itu. Tetapi kemudian komandannya saudara menempatkan dia sebagai regu penembak atau gunner saudara. Saudara-saudara, saya tidak paham tentang sistem kemiliteran di Amerika Serikat saudara, tapi saudara dikatakan saat itu dia ditugaskan di dalam grup B-17 namanya, B-17 saudara, dan tugas utamanya dari Frank ini adalah dia harus melepaskan bom-bom pada tempat-tempat yang berbeda di daerah musuh saudara. Itu yang harus dilakukan. Saudara, kalau saudara lihat ya, perang itu adalah pesawat yang pengebom begitu ya, dan mengebom tempat-tempat yang dianggap distrik atau daerah dari musuh. Mungkin di situ adalah tempat-tempat tank-tank ya, tanker tempat musuh bersembunyi, atau juga mungkin di situ logistiknya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pada waktu dia melakukannya saudara sekian puluh kali ya. Saudara-saudara, karena syaratnya saudara dia harus menyelesaikan dalam satu ya tugas itu ada 35 misi, dia baru boleh kembali ke Amerika. Saudara-saudara, pada waktu dia sudah bom, saudara beberapa tempat sudah sekian puluh kali, di dalam hatinya dia bergumul sekali. Kenapa dia bergumul saudara-saudara? Karena dia merasa bahwa dia bersalah, dia sudah membunuh warga sipil yang sebenarnya tidak berdosa. Tetapi kemudian karena tugasnya dari komandan, sudah tahu tentu tentara ya, sangat luar biasa saudara-saudara, ketika diperintahkan mereka harus lakukan, tapi dalam dirinya dia bergumul. Saudara-saudara, saat itu dia sudah melakukan 33 kali misi saudara pengeboman itu. Dan saudara tinggal 2 kali lagi dia harus membom daerah Jerman, yaitu kota Leipzig dan kota Friedhelm saudara. Nah saudara-saudara, pada waktu itu dia coba berusaha untuk tidak, tetapi kemudian dia tidak berhasil, lalu dia lakukan lagi, ngebom kedua kota itu dan hancur. Sudah, lalu kemudian itulah misi ke-35-nya dan dia kembali ke Amerika Serikat. Saudara, waktu dia sudah kembali ke Amerika Serikat, Frank Clark ini saudara tidak damai. Dia merasa bahwa di dalam dirinya ada satu struggle, ada sebuah pergumulan, berkecamuk saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Frank ini saudara?
Dan Frank ini coba menghibur dirinya, dia pergi dari bar ke bar, dia minum saudara alkohol sampai mabuk, sampai akhirnya dia harus dirawat keluar masuk rumah sakit, dan akhirnya dia harus juga dirawat oleh seorang psikiater. Karena saudara menurut psikiater ini, si Frank ini mengalami satu gangguan kejiwaan saudara. Dia merasa sangat bersalah sekali. Sehingga kemudian saudara-saudara kurang lebih 44 tahun kemudian, tepatnya 16 Mei 1987, ia menulis sebuah surat permintaan maaf saudara secara terbuka kepada semua kota yang pernah dia bom saudara. Saudara-saudara, ia menulis demikian, dia berkata, saya mengharapkan orang-orang mengetahui apa yang saya rasakan ketika saya melakukan hal tersebut. Hanya dengan menuliskan hal ini saja membuat hati saya lebih tenang. Tetapi ini tidak dimaksud hanya meringankan beban di hati saya. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang Jerman seperti apa orang Amerika itu sebenarnya. Saya mengharapkan respon dari seorang, siapapun dia, hanya meyakinkan saya bahwa surat ini telah sampai kepada orang-orang yang tepat. Saya tidak pernah menyangka ada orang yang benar-benar akan membalas surat saya. Sudah dia kirim suratnya saudara ke public office di Bremen, saudara, di Leipzig itu di kota Jerman. Saudara, yang luar biasa adalah dikatakan bahwa akhirnya dia mendapatkan respon banyak sekali surat-surat tanggapan saudara. Dan sangat menyentuh adalah saudara-saudara, di situ ada seorang yang kemudian menulis surat kepada Frank. Dia berkata begini, Frank, saya mengundang kamu untuk datang ke Jerman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah orang yang sangat kaya ya di Jerman pada waktu itu. Dia undang si Frank dan juga keluarganya yang pada waktu itu ada di kota itu dan dibom ya oleh si Frank ini. Saudara-saudara, akhirnya si Frank Clark itu tiba di Jerman dari Amerika. Lalu kemudian dia kaget karena dia tidak pernah menduga, saudara-saudara, bahwa sambutannya yang luar biasa. Ternyata saudara-saudara bahwa Frank Clark ini disambut sebagai seorang pahlawan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya setelah tidak berapa lama dia bertemu dengan orang ini, dia pulang ke Amerika, lalu si Frank ini meninggal, saudara. Dia meninggal dengan tenang karena saudara-saudara dia merasakan bahwa pengampunan yang luar biasa dari orang yang pernah dia sakiti dan akhirnya dia juga bisa mengampuni dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini seringkali banyak hal yang membuat kita saudara-saudara tidak bisa untuk menerima diri kita sendiri. Bahkan kemudian saudara-saudara, kita kadang tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang berkata demikian kepada saya, bahwa dia tidak akan bisa mengampuni dirinya karena kesalahan yang dilakukan terhadap anaknya. Saudara-saudara, kita begitu membenci diri kita. Lebih daripada itu, saudara-saudara, kita juga saudara-saudara orang yang tidak bisa juga mengampuni. Saudara, hari ini kita berbicara tentang anugerah yang mengubahkan. Saudara, apa itu anugerah yang mengubahkan, saudara? Saudara, bagi saya ada 3 hal yang kita akan bahas mengenai anugerah yang mengubahkan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita bicara anugerah yang mengubahkan, itu adalah anugerah berbicara tentang pengampunan sejati, saudara. Saudara-saudara, ini prinsip yang harus juga diterapkan di dalam keluarga kita, saudara. Ada 3 hal nanti saya akan bicarakan dan saya percaya itu akan terjadi sebuah perubahan ketika di dalam keluarganya mengandung 3 unsur ini. Yang pertama bicara tentang pengampunan sejati. Sudah, mari kita lihat Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 26 ini. Saudara-saudara, Roma pasal 7 atau nats ini saudara, ada sebuah nats struggle yang luar biasa, bukan saja bagi Paulus, tapi juga bagi para teolog di sepanjang abad dan zaman, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita bisa melihat sebuah pergumulan yang luar biasa yang dipaparkan oleh Paulus tentang dirinya, dan saya yakin bahwa ini juga merupakan pergumulan kita semua, saudara.
Kenapa saya sebut ini adalah pergumulan kita semua, saudara? Mari kita bersama-sama melihat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 22 ini, saudara. Paulus berkata demikian. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, kenapa saya bilang ini struggle bagi para teolog di sepanjang abad dan zaman, saudara? Saudara, ketika mereka membaca ayat-ayat ini di dalam bahasa teks aslinya, saudara, ini ditulis dalam bentuk tensisnya itu present. Jadi sesungguhnya Paulus sedang berbicara tentang kondisi pada saat itu. Ya, jelas sekali saat kekinian, saudara. Jadi itu sebabnya para teolog berkata, apakah mungkin seorang ditebus oleh Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini? Maka muncul dua tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ketika membaca Roma pasal 7 ayat 21-26, ini berbicara tentang kondisi Paulus yang sebelum bertobat, dia menempatkan tulisan dalam bentuk tenses present untuk menggambarkan inilah kondisi keberadaan orang-orang pada saat mereka belum mengalami anugerah Tuhan. Tapi kemudian ada penafsir yang mengatakan tidak, karena apa? Karena selama kita masih ada dalam dunia ini, kita mengalami struggle atau pergumulan seperti ini. Kita menghendaki yang baik, yang jahat itu muncul. Kita melakukan yang baik, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya, saudara. Nah, saudara, tentu saya tidak mempertentangkan dan saya tidak membahas dari sudut pandangan para teolog, tetapi saya ingin kita kembali kepada firman Tuhan. Di sini merupakan sebuah gambaran kondisi keberadaan kita yang sesungguhnya, saudara. Saudara-saudara, di situ dikatakan begini yang sangat menarik, saudara. Dikatakan jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara, Paulus mengatakan gini, manusia bukannya tidak mau melakukan yang baik. Mau melakukan yang baik. Tapi ketika ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku, saudara. Dalam King James Version dikatakan begini, ketika aku ingin berbuat apa yang baik, yang jahat itu mendekat padaku, saudara. Artinya, saudara-saudara, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, ternyata kita tidak mampu, malah melakukan yang jahat. Itu yang kemudian Paulus katakan. Saudara-saudara, jangan kemudian kita menganggap Paulus itu orang yang tidak beragama. Enggak, saudara. Saudara, sebelum Paulus bertobat, kita tahu Paulus adalah seorang yang beragama, saudara. Ia berasal dari bangsa, suku, dan tentu keluarga yang luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 5-6, Paulus berkata dia disunat pada hari yang ke-8. Dia merupakan bangsa Israel. Dia dari suku apa? Benyamin. Dia orang apa? Ibrani asli, saudara. Orang Farisi, saudara. Yang luar biasa ada satu kalimat yang menggentarkan saya. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Wow. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Paulus berkata, aku tidak bercacat. Aku ini orang Ibrani asli. Ya, bukan campuran. Ya, asli. Asli itu artinya apa, saudara? Original. Nggak ada campuran, original. Betul-betul original. Yo nggak usah bicara, yo orang Ibrani, kamu kan campuran. Paulus bilang begini. Ya, aku ini bukan campuran, asli, tulen loh. Ya, dan dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saya berani nggak saya dan saudara bilang tentang hukum Tuhan ini, 10 hukum saja. Kita bilang, aku nggak pernah langgar. Ada saudara kita di sini yang berani berkata? Nggak ada kan? Nggak ada di antara kita berani berkata. 10 hukum, gua nggak pernah melanggar kok. Ada nggak di tempat ini sejak kita lahir sampai usia seperti ini, kita berkata, gua nggak pernah berbohong. Ada? Kalau ada nanti boleh makan 10 piring, saudara di bawah.
Saya yakin saudara nggak ada, saudara. Termasuk saya, saudara. Nggak ada. Tapi kemudian Paulus berkata bahwa di dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa sekali. Saudara, di sini kita melihat orang yang beragama, saudara bukan tidak tahu yang baik, saudara. Tapi ia tidak mampu dan tidak sanggup melakukan apa yang baik, saudara. Saudara, di dalam ayat 19 Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat, saudara. Aku mau berbuat yang baik, tapi yang jahat itu muncul. Aku nggak mau berbuat yang jahat, tapi kemudian yang jahat ini muncul. Saudara, jujur pada diri kita masing-masing. Saudara, pernah nggak kita lagi tenang, kita pikir, kenapa ya gue jahat sama suami gue? Kenapa ya gue jahat sama istri gue? Kenapa ya saya berbuat ini sama papa atau mama? Betul, saudara-saudara? Karena muncul. Tapi kenapa kemudian saya lakukan yang jahat? Kenapa kok saya lakukan seperti ini? So, ketika saya persiapan khotbah ini, saya mulai berpikir, waktu Tuhan Yesus kita baru merayakan Jumat Agung. Di atas kayu salib, saudara-saudara, ada 7 perkataan Tuhan, bukan? Dan perkataan Tuhan Yesus yang pertama itu, saudara, mengagetkan orang-orang dunia, termasuk mengagetkan kita semua. Apa yang Yesus katakan, saudara? Kalimat pertama, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah pertanyaannya adalah begini, saudara-saudara, Tuhan ngomong ini, kan Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, nggak mungkin dong Tuhan itu bohong, betul tidak? Tuhan ngomong pasti benar. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, dalam pikiran kita, masa sih orang yang kemudian tangkap Tuhan, yang kemudian mencambuk Tuhan, yang memahkotai Tuhan dengan mahkota duri, yang kemudian menusuk lambungnya, yang kemudian melutai dia, yang kemudian mengejek-ejek dia, yang kemudian memakukan paku ke tangannya Tuhan Yesus. Lalu orang itu betul tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara-saudara, kita bingung. Tuhan yang berkata, tidak mungkin Tuhan itu bohong. Dan kalimat Tuhan itu benar, bisa dipercaya. Tapi kenapa Yesus berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Di sini kita bisa mengerti, saudara-saudara, kenapa kemudian Paulus berkata, sebab bukan apa yang kuhendaki yang kubuat, ya, melainkan apa yang ku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. So, di sini kita melihat Tuhan memahami dan mengerti, dan Paulus memaparkan struggle-nya di dalam diri dia. Sebenarnya ada 2 kepribadian. Dalam diri dia sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada keinginan mau yang baik, tapi tidak mampu, saudara, karena yang jahat itu lebih kuasa dalam dirinya. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, agama tidak pernah mengubah hidup orang. Sekali lagi saya berkata, agama tidak mampu, agama tahu yang baik, agama tidak pernah mampu mengubah hidup orang. Agama tidak mungkin bisa mentransform hidupmu dan hidupku. Agama mengajar yang baik, tapi tidak sanggup. Paulus tahu hukum Taurat, Taurat itu baik, tapi Taurat tidak mampu, saudara, mengubah hidup orang. Maka kemudian Paulus berkata, Taurat itu apa? Taurat itu pedagog. Taurat itu penuntun. Menuntun. Tapi dia tidak mampu transform. Mengubah hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara, Paulus sadar, maka dia teriak, aku ini manusia celaka. Sudah dia tahu dia butuh anugerah Tuhan dalam dirinya. Sudah dia bergumul. Dia butuh yang namanya pengampunan. Saudara, hari ini saya mau berkata, ketika Paulus tulis ini, Paulus ingin paparkan kepada orang-orang di rumah. Paulus mengatakan, bukan karena dia mencari Allah. Kita tidak pernah mencari Allah. Kita yang meninggalkan Allah. Kita yang menjauh dari Allah.
tapi Allah yang datang mendekat dan yang mencari kita. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika saudara-saudara kita jatuh dalam dosa, Adam manusia pertama wakili kita itu menjauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya seringkali ketika kita sudah melakukan hal yang jahat, yang tidak berkenan, saudara, yang muncul adalah apa, saudara? Bukan pertobatan, bukan. Dengan baik-baik, yang muncul adalah apa? Penyesalan. Bukan pertobatan, penyesalan. Menyesal, kenapa saya begini? Tapi kemudian diulangi lagi, dan diulangi lagi. Karena di dalam dirinya ini, saudara, dalam diri manusia ada dua dikatakan hukum, yang kemudian Paulus berkata, demikian aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 23:48 itu catat sangat teliti sekali. Di Matius, Markus tidak catat, tapi Lukas catat. Dikatakan ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Saudara-saudara, serdadu dan orang-orang yang menyalibkan Tuhan itu, dan yang teriak salibkan dia, salibkan dia. Dikatakan mereka pulang. Mereka menyesal sambil apa? Memukul-mukul dirinya. Nyesel. Salibkan orang yang salah. Nyesel. Tapi waktu itu tidak bisa. Kemudian berkata, jangan salibkan. Tapi waktu itu salibkan, salibkan. Sudah terjadi, nyesel pukul dirinya. Itu adalah gambaran saya dan saudara. Itu sebab kita butuh anugerah Tuhan, saudara. Anugerah Allah yang transform hidup kita. Dimulai dengan apa? Sebuah pengampunan yang sejati. Saudara-saudaraku, saya sangat senang sekali dengan satu lagu, sebenarnya ditulis dari Pak Tong ya. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini, saudara. Saudara, lagu ini adalah gambaran seperti Paulus yang menjauh. Yang seakan-akan sudah melakukan tugasnya Allah untuk Tuhan, tapi sedang untuk dirinya sendiri. Paulus, waktu itu Saulus berpikir, wah, lakukan untuk Tuhan. Rekan kita berkata, ini sabilillah, ini akan berjalan di jalan Allah. Janda, kenapa mereka berbuat demikian? Dalam diri mereka dikatakan hukum ini sama, saudara. Maka kita berdoa untuk mereka, saudara. Tuhan bertemu dengan Paulus di Damsyik untuk mengubah hidupnya. Belum pernah aku rendah hati, tampilkan lagu ini, boleh? Silakan ya, dari G saja mainnya. Saudara mungkin pernah nyanyi lagu ini, ada yang masih belum. Ini lagu ada di himne sebenarnya, lagu KPPK atau PPK ya. Boleh dinaikin. Dulu ku bertinggi hati, belum pernah rendah hati. Hingga Tuhan nyatakan diriku baru berbakti. Walau ku menganiaya, Tuhan tetap mencariku. Kasih ajaib telah tundukkanku, kekal aku miliknya. So, ketika saya nyanyi lagu ini, saya ingatkan lagi bahwa kita itu dulu menjadi seteru Tuhan, tapi Allah tetap mencari kita, saudara. Allah tidak pernah membuang kita, saudara. Dia datang dengan apa? Pengampunan, saudara. Saya yakin Pak Tong tulis lagu ini tentu gambaran tentang dirinya juga. Tinggi hati, belum pernah rendah hati. Saudara, memang naturnya kita seperti itu. Itu sebabnya saya ingin ajak kita masuk yang kedua. Kita bicara
Anugerah mengubahkan, bukan bicara tentang pengampunan sejati saja. Tapi ini bicara tentang penerimaan sejati. Saudara, menerima itu bukan sebuah perkara yang mudah, saudara, bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Natur kita itu, saudara, maunya diterima, tapi sulit untuk menerima. Sekali lagi, saudara, natur kita itu lebih suka diterima daripada menerima. Ya, terima aku apa adanya dong. Kita selalu bilang begini. Saudara, ini adalah gambaran sebenarnya orang berdosa. Kecenderungan kita memang sombong, tinggi hati. Ya, belum pernah rendah hati dikatakan. Saudara, Cornelius Plantinga, bukan Cornelius Kuswanto, saudara ya. Cornelius Plantinga, seorang teolog, saudara. Dia pernah berkata begini. Kesombongan adalah suatu perpaduan sifat cinta diri, narsisme, dan sikap melebih-lebihkan kemampuan atau nilai seseorang. Saudara, menurut dia, orang yang sombong dia akan berpikir begini. Segala sesuatu dinilai dengan cara dia berpikir. Karena dia menilai dirinya dengan dirinya sendiri, itu sebabnya dia memakai ukurannya untuk menilai orang lain. Itu yang terjadi. Jadi sulit bagi dia untuk menerima orang, lo seperti ini, gua sulit untuk menerimanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata begini, malam ini kamu semua iman akan tergoncang. Tuhan pernah berkata begini. Tapi kemudian murid-muridnya, salah satunya Petrus berkata, oh Tuhan, sekali-kali tidak. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, perhatikan. Aku sekali-kali tidak. Artinya apa? Aku better. Aku lebih baik Tuhan. Mereka bisa, tapi aku tidak. Karena aku lebih baik. Sudah pertanyaan begini, di manakah Petrus ketika Yesus diadili? Di manakah Petrus yang berkata sekali-kali tidak? Ternyata saudara-saudara, di hadapan seorang wanita biasa, saudara, dia pun bersumpah dan berkata, aku tidak pernah kenal yang namanya Yesus itu. Dia tidak berani mengakuinya. Dan saat itulah Yesus keluar dan menatap dia dengan tatapan kasih. Pada waktu dia lihat Tuhan menatap dia, Petrus menangis, saudara. Pertanyaannya, kenapa Petrus menangis? Karena Petrus melihat di dalam tatapan Tuhan. Ada tatapan cinta kasih, tatapan penerimaan. Petrus, walaupun engkau menolak aku, mengakui aku, tapi aku akan menerima engkau apa adanya. Saudara-saudaraku, pengampunan Tuhan tidak membuat kita menjadi orang lain. Petrus tetap Petrus, tetap Paulus. Tuhan tidak berkata, Petrus kamu jadi Paulus dulu, baru aku terima engkau. Paulus kamu jadi Petrus dulu, baru aku bisa menerima engkau. Saudara-saudara perhatikan, anugerah Tuhan bagi kita itu kenapa luar biasa. Karena anugerah itu Tuhan itu bukannya berikan pengampunan, tapi anugerah Tuhan juga berisi penerimaan yang total, yang sejati pada kita. Saudara, saya menggambarkan penerimaan Tuhan mendahului yang namanya perubahan. Manusia itu perubahan dulu mendahului penerimaan. Artinya begini, you berubah dulu baru gue bisa terima kamu. You kalau belum berubah aku gak bisa terima. Tapi Tuhan, dia terima kamu. Mendahului, namanya apa saudara? Perubahan. Saudara, ini bedanya saudara-saudara kalau kita lihat. Saudara, dalam konsep kita, oke, gue bisa terima you kalau you sudah berubah. Tapi Tuhan terima kita dulu. Waktu kita menjadi seterunya pun, Tuhan menerima kita. Dan penerimaan Tuhan inilah yang memampukan kita. Day by day, kita bisa berubah. Walaupun sedikit demi sedikit. Karena dimulai dengan apa? Perubahan. Tuhan tahu kita gak sempurna kok. Maka dia berkata, hendaklah kamu sempurna sama Bapa di sempurna. Walaupun kamu belum sempurna, hendak. Tapi belum, proses. Tuhan sudah mulai, sejak awal sudah menerima kita. Penerimaan itu mendahului. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak Paulus dalam pergumulan berat ini, dia berkata, aku ini manusia celaka. Aku gak pantas diterima, aku pantasnya menerima kebinasaan. Tapi puji Tuhan saudara, sebab dalam ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu dia bilang syukur kepada Allah, dia mengakui apa saudara? Dia mengakui bahwa sesungguhnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan sudah berbuat banyak buat dia. Tuhan mati buat dia. Dan ketika Tuhan tersalib, tangan yang terbuka menandakan dia menerima kita apa adanya. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan menerima engkau dalam kondisi apapun, dan penerimaan Tuhan itu sudah tidak bersyarat. Kita menerima seorang, kita maunya apa? Ada syarat. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menerima kita. Lalu kemudian Tuhan menolong kita. Untuk apa? Berubah. Saudara, kalau kita, yuk berubah syaratnya. Dan kalau sudah berubah, baru aku bisa terima. Nah, penerimaan kita belum tentu tulus. Tapi Tuhan terima kita itu sejati. Lalu Tuhan bantu kita untuk berubah. Makanya di situ kalau kita mengenal namanya sanktifikasi, bukan proses pengudusan. Tuhan oleh Roh Kudus menolong kita. Kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tuhan terus angkat, Tuhan terus tolong, Tuhan terus tuntun. Kita terus. Saya pikir kalau saya jadi Tuhan, saya tidak sabar, saudara. Ya, tapi untung saya bukan Tuhan. Untung kita bukan Tuhan. Habislah dunia ini, saudara. Kita kadang dengan anak kita aja, aduh gak sabar. Kadang kita dengan pasangan kita, aduh gak sabar. Betul gak? Udah. Memang gak bisa berubah. Kita menuntut. Ya, tapi Tuhan berbeda. Saudara, yang ketiga, terakhir saudara, waktu kita berbicara tentang pertama, anugerah yang mengubahkan itu mencakup pengampunan, penerimaan. Yang ketiga, saudara, bicara tentang kepercayaan penuh. Allah kita bukan hanya Allah yang mengampuni, menerima, tapi Dia Allah yang percayakan. Anugerah yang mengubahkan tidak berhenti pada pengampunan dan penerimaan, saudara. Saudara, banyak orang salah begini, saudara-saudara, mengerti bahwa pelayanan ya atau tugas yang Tuhan berikan atau apapun dianggap sebagai sesuatu beban atau berat, ya, tugas yang berat. Tapi saudara-saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, Allah bukan demikian. Allah sanggup, saudara, melakukan segala sesuatu tanpa kita. Allah mampu, saudara. Tapi kenapa pertanyaannya Allah melibatkan kita, saudara? Inilah satu dimensi dari transformation grace. Allah mempercayakan kita supaya kemudian saudara kita mengalami yang namanya sebuah transformasi, sebuah perubahan. Saudara, tadi pagi saya kasih satu contoh, saudara. Dan saya bilang 3 unsur ini harus terjadi dalam keluarga kita. Saudara, pengampunan, penerimaan, dan kepercayaan. Saudara, kenapa ini penting? Saudara-saudara, banyak di antara kita ketika salah satu dari anggota keluarga kita atau mungkin pasangan kita melakukan kesalahan, kita bilang gua ampuni, tapi sorry gua gak bisa nerima lu. Dan sulit untuk mempercayai lagi. Betul, saudara. Tapi Tuhan lakukan 3 hal pada kita. Saya kasih satu contoh. Tadi pagi saya bilang misalnya, maafkan saya, asisten saudara, ya, suatu hari mencuri berlian atau emas saudara. Dia curi, dia bawa pergi, kabur. Saudara, orang Kristen yang baik. Saudara, majelis gereja. Saudara berkata, udahlah, nggak usah dilaporin lah, ampuni dia. Suatu hari saudara lagi pergi belanja ke pasar, ketemu dia di pojokan. Wati, dia bilang begitu. Nggak ada kan namanya Wati, maaf saudara. Ya. Wati. Lalu dia kaget, ibu katanya. Ya, Wati, kunaon kok kamu kurus? Dia bilang begitu ya. Nggak seperti kemarin-kemarin, kenapa kurus? Ya bu, saya minta maaf, saya sakit. Mungkin dia curi duit Anda, lalu kemudian dia foya-foya, lalu dia sakit, sebagainya. Lalu kemudian sudah ketemu dengan dia, lalu sudah bilang gini, aduh Wati,
Kamu udah dah, kamu di mana sekarang? Waduh, saya nggak ada kerjaan ibu, saya di sini juga minta-minta di pasar. Yuk ikut ibu lagi yuk. Suruh aja dia pulang. Sudah bilang, Wati, ibu ampuni kamu ya. Dia kaget, ini gua mimpi atau enggak ya? Bener enggak? Gua diampuni. Ibu enggak bawa saya kantor polisi? Enggak, gua ampuni. Ya, gue ke rumah. Lalu kemudian, Wati, ibu terima kamu apa adanya. Ya, udah jangan berbuat kesalahan lagi. Sudah berkata orang ini apa saudara? Hah? 2 jempol kali ya? Bukan cuma ini, Tuhan Yesus baik gitu ya. Sudah udah, wah luar biasa. Wah, hebat ini. Kristen luar biasa kan. Tapi kalau dia melangkah sampai ketiga gini, Wati, ibu percayain lagi deh kamu urusin rumah ibu. Saya bilang ini ibu gila. Ini nyonya gak bener. Masa udah pernah nyuri, sekarang dipercayakan lagi. Gak bener nih orang. Mungkin nyonya lagi setengah kali. Masa sih begitu dipercayakan? Betul gak saudara-saudara? Yang lebih lagi tiba-tiba si Wati bilang, Bu, capek aku kerja sama ibu. Gak usah, gua gak mau. Saya bilang ini gak tahu diri, betul gak? Kebangetan si Wati ini, betul gak? Tadi pagi saya contohkan kalau orang Jawa bilang, betul-betul kebangetan kamu. Betul gak ya? Kalau kamu udah begitu, udah diampuni, udah diterima, dipercayakan belagu lagi. Aduh jadi beban nih Bu, kerja sama ibu. Wah gak mau deh, keterlaluan kan. Itu kenapa nyonyamu masih percayakan sama kamu? Kamu harus bisa melihat dimensi yang lain. Saya mengerti maksud saya. Nah itulah sebenarnya gambaran Tuhan itu tidak butuh kita saudara. Tapi ketika kita bicara Allah memberikan anugerah kepada kita. Saudara, anugerah Allah mencakup satu pengampunan penerimaan tetapi berisi kepercayaan. Itu sebabnya maka Paulus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 setelah kemudian mengalami anugerah itu, dia berkata, demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikianlah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi saudara-saudara, ketika kita dilibatkan di dalam pelayanan, itu anugerah, itu kepercayaan, itu bukan beban saudara. Karena anugerah yang mengubah hidup kita, itulah salah satunya kepercayaan kembali yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Saudara lihatnya dimensinya bagaimana? Seperti Wati melihat. Saudara-saudara, menurut situs Wealth dan Business Insider 2016, saudara, Bill Gates itu katanya kekayaannya, saya nggak tahu, 87, miliar US dollar. Saudara nggak kaget ya? Nggak kaget dua, saudara. Nggak tahu jumlahnya besar segitu, atau saudara, gua juga lebih dari itu, musuh yang bener aja. Begitu aja kaget gitu ya. Bill Gates itu 87,4 miliar US dollar. Saya tadi pagi, saudara, jam berapa ya? Jam 5 pagi saya iseng, saya hitung saudara. Kalau dikurskan 13.301 dolar. Dikali 87,4 miliar saudara. Kalkulator saya error saudara. Error keluarnya. Tapi kurang lebih saudara, potong nolnya. Kurang lebih 1.100, baru sedikit ya, 1.162 triliun. Tuh nggak kaget lagi ya, saudara, hebat ya. Saya cuma dengan satu orang. Gitu begitu ya. 1.162 triliun. Banyak sekali saudara ya. 87,4 miliar US dollar. Saudara-saudara, misalnya begini, saya pernah ilustrasikan di sini ya. Bill Gates itu ketemu saya. Ya. Bill Gates bilang, "Halo, Mr. Randy." Dia bilang begitu ya. Ya, saya bilang, "Ya," gitu ya sama Bill Gates misalnya, saudara-saudara. Karena ada pendeta yang pernah khotbah di sini, dia cerita bangga sekali anaknya itu ketemu Bill Gates ya. Dia bilang, "Udah pernah ketemu Bill Gates tuh susah loh." Ya saya berimajinasi gua ketemu Bill Gates aja begitu ya. Saya ketemu Bill Gates, lalu kemudian Bill Gates ngomong gini sama saya, "Oke, Mr. Randy, aku undang kamu untuk invest di perusahaan saya, $1 saja." Ya kan? $1 saja. Waduh saudara, saya bilang oke gitu ya. Lalu di depan saudara saya mulai cerita ya
ngebohongin jemaat sedikit begitu ya. Dan saya bilang begini, wah gua ini diundang oleh Bill Gates, lalu disuruh investasi $1 ke perusahaannya. Ya luar biasa seperti begitu. Saudara, lalu saya bilang begini, kalau nggak ada gua invest itu, perusahaan Bill Gates hancur. Saudara, what? Saudara mungkin begitu. Musa investnya berapa? $1. Ih, jijai, sudah bilang begitu kan sama saya pasti karena enak gua, gitu kan ya. $1 dibanding 87,4 miliar US dollar. Dan you berasa bahwa perusahaan Bill Gates hancur tanpa $1. Dan kamu anggap $1 itu besar. Hei saudara, gua dan kamu itu seperti itu di hadapan Tuhan. Kita itu begini, kita merasa kita udah banyak invest buat Tuhan. Dia bilang, nggak ada gua hancur gereja ini, nggak ada saya, gereja ini nggak berkembang. Tuhan bilang, nek gua malu, siapa kamu? Kita nggak lihat dimensi yang lain, ini anugerah. Kita nggak melihat itu yang mengubah hidup kita. Karena engkau dipercayakan kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Sebentar lagi kita terima perjamuan. Saudara, kita melihat bahwa ketika Tuhan mati buat kita, Tuhan datang untuk memberikan pengampunan yang sejati, penerimaan yang sejati, dan juga kepercayaan yang total kepada kita. Hari ini mungkin ada anggota keluarga atau orang yang mengasihimu, menyakitimu. Sudah 3 hal ini engkau lakukan. Karena engkau sudah terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau ampuni dia, engkau terima dia, dan berikan dia kepercayaan kembali. Tuhan menolong. Mari kita ambil waktu itu. Kita akan siap hati kita